Halo guys, kami dari kelompok 4 dengan judul materi Sistem Integumen pada Hewan, mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan oleh dosen Nurul Makfira, SPD, MPD. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Rizal, Muhammad Hidayat Nur Wahid, Ahmad Alfian Setiawan, Nur Hikmah, Wanda Hamidah. Masuk pada materi sistem integumen dan derivatnya. Masuk pada pengertian integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin yaitu integumentum yang berarti penutup. Integumen memuat lapisan terluar pada tubuh. Lapisan terluar sebuah organisme atau organ, misalnya kulit. Selanjutnya, susunan integumen dan fungsi integumen. Susunan integumen terbagi menjadi kulit, appendix yaitu glandula sinus nasal dan mamae, derivat yaitu berupa rambut, tanduk, bulu, kuku, cakar, dan lain-lain. Fungsi integumen yang pertama, regulasi temperatur tubuh oleh kelenjar keringat. Yang kedua, menghindari kekeringan dan dehidrasi. Yang ketiga, identifikasi breed atau ras pada lapisan lemak kulit. Yang keempat, glandula mamae untuk memberikan nutrisi pada anak dari induknya. Yang kelima, pertahanan atau senjata berupa tanduk dan cakar. Dan yang terakhir, sintesis vitamin D. Lalu masuk pada struktur dan fungsi kulit. Struktur kulit dibagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide, yang dimana pada gambar epidermis terletak pada bagian terluar, lalu dermis terletak di bawah epidermis, dan hipodermis terletak di bawah dermis. Lalu masuk pada epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar, tersusun dari 5 stratum. Yang pertama, lapisan stratum corneum. Yang kedua, lapisan stratum lucidium. Yang ketiga, lapisan stratum granulosum. Yang keempat, lapisan stratum siphonosum. Dan yang kelima, lapisan stratum basal. Lalu lanjut pada dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Terdapat 2 stratum, yaitu stratum papillaris dan stratum reticularis. Stratum papillaris menonjol ke epidermis, jaringan fibrous tersusun longgar yang berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Stratum reticularis bagian bawahnya menonjol ke arah subkutan, lebih tebal dan banyak jaringan ikat. Lalu hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak, terletak di bawah kulit, terdiri jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak. Kita ketahui apa itu kulit? Kulit adalah bagian terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi 2, yaitu kulit tebal dan kulit tipis, di mana terdapat bagian-bagiannya, yaitu yang pertama pada kulit tebal. Kulit tebal ketebalannya sekitar 0,8 sampai 1,4 mm, dijumpai pada telapak tangan dan telapak kaki, terdiri dari lapisan epidermis, diantaranya stratum germinativum. Lapisan ini terdiri dari 2 lapisan, basal dan stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Sedangkan lapisan dermis terdiri dari stratum reticular. Yang kedua yaitu kulit tipis, memiliki ketebalan diantaranya 0,07 sampai 0,012 mm, meliputi semua permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan kaki. Kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata yang berkurang 0,5 mm, sedangkan yang tertebal di bagian punggung yaitu sekitar 5 mm. Selanjutnya yaitu derivat-derivat kulit, di mana pada derivat-derivat kulit ini terdapat rambut, kuku, sisik, bulu, ada kelenjar, dan ada tanduk. Sistem integumen pada berbagai kelas vertebrata. 1. Sistem integumen Pisces
2. Sistem integumen mamalia, 3. Sistem integumen amfibi, 4. Sistem integumen aves, 5. Sistem integumen reptil. Pertama, sistem integumen pada Pisces. Derivat sistem integumen pada Pisces, lapisan epidermis. Struktur anatomi. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar dari kulit ikan, bagian yang berhubungan langsung dengan lingkungannya. Lapisan epidermis pada ikan selalu basah. Hal ini disebabkan oleh suatu sel kelenjar yang dihasilkan dari sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di bagian dalam epidermis yang disebut dengan mucin. Fungsi lendir pada ikan itu sendiri adalah untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air yang membuat ikan dapat berenang lebih cepat. Lapisan dermis. Struktur anatomi. Lapisan kulit dalam atau dermis pada ikan cenderung akan lebih tebal dan susunan yang lebih kompak dari lapisan kulit luar atau epidermis. Dermis mengandung banyak pembuluh darah, saraf, dan jaringan pengikat. Fungsi. Derivat-derivat kulit juga dibentuk dalam lapisan ini. Lapisan ini juga berperan dalam proses pembentukan sisik pada ikan yang bersisik. Sisik, bentuk, ukuran, dan jumlah sisik ikan dapat memberikan gambaran bagaimana kehidupan ikan tersebut. Sisik dibuat di dalam dermis sehingga sering diistilahkan sebagai rangka dermis. Kelenjar beracun. Kelenjar beracun juga terdapat pada sistem integumen, di mana kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun ini berfungsi sebagai alat mempertahankan diri, menyerang atau melumpuhkan mangsa. 2. Sistem integumen pada amfibi. Derivat sistem integumen pada amfibi. Lapisan epidermis. Lapisan epidermis. Pada bagian epidermis tersusun atas sel epidermis berbagai bentuk yang di dalamnya terdapat pigmen warna. Amfibi terkadang mengalami perubahan warna kulit. Lapisan dermis. Jaringan dermis yang terdapat pada amfibi mengandung jaringan ikat, salah satunya adalah kolagen yang dapat menentukan ketebalan kulit pada amfibi. Kelenjar pada amfibi. Amfibi memiliki dua macam kelenjar, yaitu kelenjar mukus dan serosa. Kelenjar mukus berbentuk bulat kecil dan menyekresikan asam sulfat glycoprotein. Kelenjar ini tersebar lebih banyak dibanding kelenjar seros. Kedua, kelenjar serosa berbentuk oval dan besar. Kelenjar ini biasa disebut kelenjar beracun. Hal ini dikarenakan kelenjar serosa menghasilkan racun. 3. Sistem integumen pada reptilia. Hewan kelompok reptilia mempunyai integumen yang umumnya tidak mengandung kelenjar keringat. Tubuh kelompok reptil ditutupi oleh sisik yang berbentuk perisai. Reptil memiliki kulit yang kering dan permeabilitas yang rendah terhadap air. Semua reptil memiliki karakter kulit bersisik yang membedakannya dengan kelas mamalia dan aves. Derivat integumen pada reptilia. Derivat sistem integumen pada reptilia berupa sisik dan cakar yang berbentuk dari lapisan epidermis pada integumen. Terbentuk awal dari dermis yang diselubungi oleh bahan dan epidermis. Melalui proses kornifikasi, diduga bersifat spesifik, artinya tiap spesies berbeda tipenya. Lanjut pada sistem integumen pada aves. Masuk pada struktur anatomi. Kulit aves biasanya berwarna merah muda agak kebiruan, tipis dan elastis. Juga kulit aves tidak memiliki kelenjar keringat dan kelenjar baseus. Fungsinya,
Kulit pada burung lebih banyak berperan dalam osmoregulasi, pertumbuhan integumen, dan area kulit telanjang berfungsi dalam banyak kasus, diantaranya sebagai sinyal visual untuk perilaku sosial atau seksual. Adapun derivat pada sistem integumen apes, tubuh apes sebagian besar ditutupi oleh bulu halus yang disebut pteril. Menurut letaknya, bulu digolongkan menjadi rectrices, berada di seluruh tubuh rectrices. Bulu ekor yang berfungsi sebagai kemudi. Remiges atau bulu sayap berdasarkan letaknya. Remiges dibedakan menjadi remiges primariae dan remiges secundariae parapterum. Lanjut pada sistem integumen pada mamalia. Adapun derivat pada sistem integumen mamalia, lapisan epidermis sekilas tampak seperti jaringan hidup, namun pada kenyataannya lapisan ini merupakan tumpukan sel kulit mati yang disebut horny. Selanjutnya, lapisan dermis merupakan lapisan yang tersusun atas sel-sel fibroblast sehingga membuat bagian ini elastis. Pada bagian ini terdapat kelenjar sebasea yang menghasilkan minyak kulit sebagai pelumas dan pencegah masuknya bakteri. Dan yang terakhir, lapisan hipodermis atau subkuntan mengandung lemak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan pencegah guncangan pada hewan. Sebagian besar hewan mamalia tidak memiliki jaringan subkuntan sehingga digantikan oleh rambut di sekujur tubuhnya. Ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang memiliki 4 buah perut yang memainkan peran berbeda dalam pencernaan makanan. 4 buah perut pada ruminansia adalah rumen, retikulum, pemasum, dan abomasum. Adapun kelompok hewan yang disebut ruminansia yakni yang pertama, sapi, domba, babi, anjing, dan kuda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anjing atau sistem integumen pada anjing. Nah, yang pertama strukturnya. Anjing tersusun dari kulit, bulu, glandula mamae, pedalpat, dan kuku. Nah, adapun kulit dapat dimodifikasi. Nah, modifikasi dari kulit pada permukaan dorsal hidung, mata. Nah, menghasilkan planum nasale. Nah, adapun regulasi pada kulit. Nah, fungsi dari kulit yaitu mengatur regulator suhu. Anjing sangat sensitif terhadap panas dan anjing tidak mempunyai kelenjar keringat. Lalu, kita lanjut ke pembahasan bulu anjing. Nah, bulu anjing ini tertanam di dermis yang pertama, dan yang kedua mempunyai bulu primer dan sekunder. Yang ketiga, masing-masing bulu mempunyai folikel rambut atau bulu. Selanjutnya yakni bulu keluar melewati por. Selanjutnya yakni serabut dan otot kecil melekat pada bagian dalam folikel. Nah, kita lanjut ke pembahasan spesialisasi bulu. Nah, yang pertama silia, yakni bulu mata. Yang kedua, teragi atau bulu lubang telinga. Yang ketiga atau bulu taktil. Nah, bulu taktil ini berbentuk besar dan panjang, terletak pada wajah. Nah, adapun yang termasuk bulu taktil, yang pertama atau terletak di supraorbital, yang kedua terletak di zygomaticus, yang ketiga terletak pada buccae atau pipi. Lanjut yakni ke labium sub et inf atau bibir, intramandibular atau rahang atas, serta mentalis pada rahang bawah. Nah, yang keempat yakni bulu hidung atau vibrissae. Nah, lanjut ke glandula besar. Nah, glandula besar ada 6. Yang pertama, glandula ceruminous atau meatus ac externa, bagian telinga bagian luar, atau glandula tarsal atau palpebrae. Yang ketiga, glandula circumanal atau regio-anal atau terletak di bagian sekitar anal. Nah, keempat, glandula sinus paranal atau satus anal atau terletak di bagian anal. Nah, yang kelima, glandula caudal atau ekor. Yang keenam, glandula mammarica. Nah, kita bahas ke kuku anjing. Nah, kuku anjing ini kita bisa melihat pada gambar yang dimana kita ketika akan memotong kuku anjing,
kita tidak boleh memotongnya sangat dalam, karena ketika kita memotong sangat dalam dan mengenai tulang, maka anjing tersebut dapat berakibat fatal atau bisa meninggal pada anjing tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan telapak kaki anjing. Nah, di telapak kaki anjing ini mempunyai digitalis perdalis dan mempunyai carpal pad juga terdapat digitalis. Nah, di dalam carpal pad juga terdapat digitalis perdalis yang dimana kita dapat melihat pada gambar berikut.